Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tita Pertiwi dengan NIM 20050974021 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai simulasi jaringan komputer dengan studi kasus, yaitu jaringan di perusahaan PT Aditama Jasa Bahana menggunakan software Cisco Packet Tracer. Langsung saja tentang deskripsi perusahaan PT Aditama Jasa Bahana, di mana sistem jaringan di perusahaan tersebut masih sangat berantakan dan manual. Perusahaan ini sangat membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil, tetapi hambatannya adalah bentuk bangunannya yang bertingkat. Perusahaan ini kebanyakan menggunakan internet dan server lokal untuk menyimpan file. Dalam perusahaan tersebut terdapat 5 gedung lantai, di mana di masing-masing gedung terdapat server dan PC untuk jaringan di dalam kantor perusahaan. Langsung saja kita ke percobaan skenarionya, yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan ARP, subnetting, jaringan wireless, dan DHCP server. Dengan gambar skenario jaringannya seperti berikut. Dalam pembuatan jaringan di atas dibutuhkan satu server, satu router, 5 switch dengan masing-masing switch berisi 3 PC, sehingga dibutuhkan total 15 PC untuk pembuatan skema jaringannya. Kemudian ada 3 smartphone dan 2 wireless router. Ini adalah IP network yang digunakan pada masing-masing device. Kemudian langsung saja ke langkah percobaan dan pengujian. Yang pertama yaitu kita buat skema jaringan seperti gambar di atas. Kita langsung saja buka software Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya sudah membuat skema jaringannya yang sementara. Di sini terdapat satu server, satu router, 5 switch, dan 15 buah PC. Untuk langkah yang pertama yaitu kita susun semuanya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk kabel yang digunakan menghubungkan server dan router yaitu menggunakan kabel cross. Kabel cross itu kabel ini. Kemudian untuk menghubungkan antara masing-masing switch dengan router ini menggunakan kabel fiber. So, untuk menghubungkan masing-masing PC ini ke switch yaitu menggunakan kabel stripe. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita setting portnya, karena port router itu hanya terdapat 2, jadi kita setting terlebih dahulu. Kita masuk ke physical. Nah, di sini langkah yang pertamanya itu kita off-kan dulu routernya, lalu kita ganti port di router 1 ini dengan PT router NM1FFE sebanyak 5 buah. Setelah terpasang seperti ini, kita on-kan kembali. Nah, sudah on. Lalu kita tambahkan IP di setiap port device. Yang kita tambahkan itu di device router, switch, dan server. Ini kita tunggu hijau dahulu biar artinya tersambung. Kita on-kan dulu ya semua portnya. Sudah tersambung. Kemudian untuk server 1 ini kita isikan IP 172.16.21.2. Kemudian untuk router 1 IP-nya yaitu dengan FA 0/0 yaitu 172.16.21.1. Untuk switch 1 yaitu FA-nya 192.168.2.1. Untuk switch 2 yaitu 192.168.2.1. Switch 3 yaitu 192.168.23.1, dan sedangkan switch 4 yaitu 192.168.24.1, dan di switch 5 yaitu 192.168.25.1.
Jangan lupa untuk masing-masing switch ini kita beri nama lantai gedungnya, terdiri dari lantai 1 untuk switch 1, lantai 2 untuk switch 2, lantai 3 untuk switch 3, lantai 4 untuk switch 4, dan lantai 5 untuk switch 6. Ini memudahkan untuk kita mengkonfigurasi jaringannya. Lalu langkah selanjutnya kita klik router, klik CLI. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi IP pada masing-masing port. Terdiri dari 5 port, yaitu caranya yang pertama yaitu seperti ini. Router enable, kemudian enter, masukkan perintah configure terminal. Lalu setelah di enter masukkan perintah infa 0/0. Ini berarti tersambung di IP router. Kemudian no shut exit. Kemudian yang kedua masukkan kembali perintah infa 2/0. Ini berarti terhubung ke lantai 1 dengan IP at 192.168.211 dengan subnet mask 255.255.255.0 no shut exit sampai FA 6/0, yaitu di lantai 5. Nah, setelah konfigurasinya berhasil dilakukan, kemudian kita tambahkan IP address pada masing-masing PC. Dimulai dari PC 1 di lantai 1, kita buka desktop IP configuration. Nah, di sini IP address yang kita gunakan di PC 1 yaitu 192.168.212 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.211. Seperti ini default gateway yang kita gunakan yaitu IP pada port di lantai 1. Kemudian PC 2 juga sama, desktop IP configuration, kita gunakan IP address 192.168.213 dengan subnet masknya sama, default gateway juga sama seperti PC 1. Kemudian di PC 3 juga sama, IP configuration, IP address kita isikan 192.168.214 dengan subnet masknya seperti ini, dan default gateway-nya sama seperti lantai PC 1 dan PC 2. Mohon maaf. Kemudian kita isi IP di PC 4, IP configuration, IP address yang kita gunakan yaitu 192.168.222 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway yaitu sama seperti IP pada port 3 yaitu 192.168.22.1. Kemudian kita cek PC 5, IP address-nya yaitu 192.168.223 dengan subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.22.1. Kemudian PC 6, IP configuration, IP address 192.168.224 dengan subnet mask sama seperti PC 4 dan 5, kemudian default gateway-nya juga sama. Kemudian lantai 3 kita klik PC 7, IP configuration IP address-nya yaitu 192.168.23.2, subnet masknya juga sama seperti PC yang lainnya berada di lantai 1 dan 2. Kemudian default gateway-nya 192.168.23.1. Kemudian PC 7 kita cek IP address-nya yaitu 192.168.23.3 dan subnet masknya juga sama, dan default gateway-nya sama seperti PC 7. Dan PC 9 IP address-nya yaitu 192.168.23.4 dengan subnet mask juga sama, default gateway-nya sama seperti PC 7 dan 8. Lanjut ke lantai 4, kita cek PC 10, IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.242 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.24.1. Kemudian cek PC 11, IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.24.3 dengan subnet mask dan default gateway-nya sama. Kemudian PC 12, IP address-nya yaitu 192.168.24.4, subnet mask dan default gateway sama seperti PC 10 dan 11. Kemudian kita cek di lantai 5 di PC 13, IP
IP configuration, yaitu IP addressnya 192.168.25.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.25.1. PC14 kita cek, nah IP addressnya yaitu 192.168.25.3, subnet mask dan default gateway sama seperti PC13. Kemudian terakhir PC15, IP address yang digunakan yaitu 192.168.25.4 dengan subnet mask dan default gateway sama seperti PC13 dan PC14 tadi. Nah, setelah semuanya tersetting seperti ini, kita coba lakukan ping pada command prompt masing-masing PC untuk mengecek apakah komunikasi antar PC tersambung atau tidak. Kita cek di PC1, kita buka command prompt, kita lakukan ping. Di sini tadi saya sudah melakukan ping, di mana saya melakukan uji coba ping dari PC1 menuju ke PC13 yang berada di lantai 5 dan bisa mereply. Kemudian saya lakukan ping juga dari PC1 menuju ke PC11 juga bisa mereply, artinya sudah tersambung koneksi antar internetnya. Kemudian juga saya mencoba ping dari PC1 menuju ke PC8 yaitu 192.168.23.3 dan bisa mereply. Ini saya juga mencoba ping dari PC1 menuju ke PC4 dan bisa mereply. Artinya tandanya di sini koneksi antar PC dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan yang terakhir lantai 5 artinya terhubung dengan baik. Seperti itu. Lalu langkah yang selanjutnya, kita akan menambahkan wireless router di lantai 2 dan lantai 4 untuk mempercepat koneksi internetnya agar koneksi internet juga stabil. Kita tambahkan wireless di lantai 2 terlebih dahulu. Kita setting wirelessnya, kita gunakan ini, kita susun di sini, kita sambungkan dengan kabel crossover, kita sambungkan ke switch. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 2 smartphone. Nah, seperti ini. Kita rename nama routernya, kita beri nama router 1, wireless router 1, ini smartphone 1, dan ini smartphone 2, seperti ini. Kemudian kita setting IP pada wireless router 1, kita klik GUI. Nah, di sini setting internet connectionnya yaitu dengan tipe DHCP. Kemudian router IP-nya kita masukkan 192.168.22.5, meneruskan IP address dari PC6 yang ada di lantai 2. Ini 5 dengan subnet mask 255.255.255.255.0. Kemudian start IP addressnya ini kita ganti 6 seperti ini. Jangan lupa untuk save setting. Nah, sudah. Lalu kita rename nama wirelessnya di wireless network name SSID, kita beri nama misal Widya, seperti ini. Jangan lupa juga save setting. Nah, kemudian kita setting wireless security-nya, kita pilih WPA personal. Ini kita masukkan passwordnya misal Widya_Tita.
Tita seperti ini. Jangan lupa juga save setting. Nah sudah, lalu kita ke smartphone 1 untuk menghubungkan dengan wireless router 1. Kita klik config wireless. Ini kita masukkan nama dari wirelessnya tadi, yaitu Widya, kemudian pilih WPA-PSK dan masukkan passwordnya tadi Widya_Tita seperti ini. Kemudian cek desktop IP configuration, kita cek apakah sudah terhubung. Ternyata sudah. Kita coba sesuaikan IP-nya apakah sudah masuk ke smartphone. Klik DHCP. Nah, DHCP request IP-nya sudah berhasil. Kita lakukan langkah yang sama di smartphone 2. Config wireless. Ini kita beri nama dari wirelessnya tadi, yaitu Widya. Pilih WPA-PSK dan masukkan password wirelessnya, yaitu Widya_Tita seperti ini. Kemudian cek desktop IP configuration, sudah tersambung, tapi di sini IP-nya belum sesuai dengan IP yang berada di wireless router 1. Kita coba klik static dulu, kembali ke mode DHCP. Nah, sudah berhasil request DHCP-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita setting wireless router di lantai 4 juga. Kita tambahkan wireless router. Nah, kita letakkan di sini, hubungkan dengan kabel crossover. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan satu buah smartphone, letakkan di sini. Nah, kemudian sama seperti cara yang tadi, kita setting IP kita rename terlebih dahulu saja biar terlihat rapi susunannya. Ini smartphone 3. Dan kita setting, masuk ke GUI. Kita pilih DHCP connection type-nya, kemudian IP address-nya yaitu 24.5. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini kita ganti 6. Lalu save setting, jangan lupa. Nah, sudah. Rename nama wireless-nya misal Wiwit. Nah, seperti ini. Save setting jangan lupa. Sudah. Lalu wireless security-nya pilih WPA personal, masukkan passwordnya misal pertiwi8. Nah, ini harus 8 digit minimal agar dapat memasukkan password. Kemudian save setting. Nah, sudah. Tinggal menghubungkan dari smartphone ke wireless router 2. Kita klik config wireless, dan namanya tadi Wiwit. Pilih WPA-PSK, masukkan passwordnya yaitu pertiwi8. Nah, sudah masuk ke desktop untuk mengecek. Ternyata masih belum sesuai. Kita sudah sesuai, berarti successful request IP dari wireless routernya. Nah, langsung saja kita lakukan ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita coba mengirim simpel PDU ke semua PC di masing-masing lantai untuk mengecek apakah koneksi dari masing-masing lantai dan PC sudah tersambung dengan baik. Yang pertama, kita coba dulu untuk mengirim simpel PDU dari satu PC ke PC lain dalam satu lantai dulu. Kita cek PC 1 ke PC 3.
Successful artinya berhasil. Cek kembali dari PC 2 ke 3. Successful juga. Kita coba di lantai 2 dari PC 6 ke 5. Successful. Di PC 4 ke 6. Successful juga. Kita coba lagi dari PC 7 ke 9 di lantai 3. Successful. Di PC 8 ke 7 successful juga. Kemudian di lantai 4 kita coba dari PC 12 ke 10 successful, dan dari PC 11 ke 12 successful artinya berhasil. Kemudian di lantai 5 kita coba dari PC 13 ke 15 successful, di PC 14 ke 13 successful. Nah, setelah successful kita coba untuk mengirim dari satu lantai ke lantai lainnya. Misal dari PC 1 di lantai 1 ke PC 6 di lantai 2 successful artinya berhasil. Dari lantai 1 PC 2 ke lantai 3 PC 7 successful. Misal dari PC 5 ke PC 10 successful. Dari PC 6 ke PC 12 successful juga. Misal dari PC 15 di lantai 5 ke PC 1 di lantai 1 successful. Misal dari PC 13 ke PC 4 successful juga. Misal dari PC 15 ke PC 8 successful. Kita coba lagi untuk memastikan. Misal dari PC 15 ke PC 3 ya successful. Nah, artinya di sini percobaan simulasi jaringan yang telah kita buat berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.